sehari itu bisa 3, 4, 5 kali ganti harga gitu. Dan ruginya itu bisa hitungan jam atau dan hari gitu. Ya? Betul, dan di saat itu ya tuntunan Tuhan sangat saya andalkan karena kita harus berani ngambil resiko di saat mungkin harganya sudah tidak wajar, kita harus berani melepas walaupun kita rugi. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Bersama dengan saya Deborah dan Fandi. Hai, ya, masih di GMS Bandung? Yes, masih di GMS Bandung dong kok. Oke, Ko Fandi, Koko mau sharing apa nih? Kan kita sekarang ini ada sesi nih ya, harga di atas pasar. Nah, bisa. Nah, bagaimana menjual harga atau menjual barang atau jasa gitu ya? Betul. Ternyata di atasnya kompetitor kita, di atas harga pasar, ya ternyata bisa gitu ya. Dan Alkitab sebenarnya memberikan kita inspirasi bahwa di Kejadian 41 ayat 55 sampai 57 gitu ya. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf gitu ya, dan perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Ternyata nggak cuma di Mesir, ini di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, ini kita tentunya udah tahu gitu ya bahwa Yusuf ini menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf sebelumnya juga sempat di assessment, itu diwawancara, ditanya-tanya oleh Firaun. Kira-kira pada waktu setelah Yusuf sudah berhasil menginterpretasikan apa itu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan gitu. Dan ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan ternyata tidak cukup banyak itu gitu ya, hanya untuk menafsirkan mimpi aja gitu ya, atau menafsirkan hal-hal yang dinubuatkan Tuhan pada kita. Tetapi juga Raja Firaun meminta satu go extra mile atau do extra mile. Nggak hanya menafsirkan itu, kira-kira solusinya apa? Dan pada waktu itu Yusuf ternyata juga punya solusinya. Dan ketika dipresentasikan, Raja Firaun bahkan mengatakan, tidak pernah kulihat gitu ya orang yang sedemikian punya seperti hikmat Yusuf, di sana seperti Yusuf. Dan eksekusinya juga tidak cuma plan gitu ya, tidak cuma hikmat Tuhan, impresi dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, tetapi juga secara eksekusi di lapangan. Dan di sini saatnya ketika 7 tahun kelaparan, di situ ternyata tidak hanya Mesir yang menderita kelaparan, tetapi juga seluruh dunia, seluruh bumi. Dan di sini kepemimpinan Yusuf itu diuji. Dan di situ kita tahu pasti Yusuf mewakili tanah Mesir karena Yusuf adalah orang kedua di Mesir. Tentunya pastinya udah mikirin semua, termasuk kita. Saya sendiri juga menafsirkan bahwa di sini Yusuf menjual gandumnya itu pasti di atas harga rata-rata. Nah, di sini saya bisa simpulkan ya, untuk konteks zaman sekarang. Kenapa bisa kita menjual harga tinggi? Yang pertama bisa jadi demand-nya tinggi tapi supply-nya sedikit. Supply and demand, hukum supply and demand ya. Yang kedua, bisa jadi ada monopoli gitu ya. Orang pegang satu tangan untuk satu barang atau jasa tertentu. Yang ketiga bisa saja orang ini menguasai skill atau teknologi yang langka yang nggak semua orang punya. Yang keempat bisa jadi karena memang barang ini adalah barang yang ada di pasar, tapi dia menjual secara added value. Ada value yang ditambahkan, apakah itu service, apakah itu bonus, apakah itu gimmick, dan lain-lain. Itu yang kelima, bisa saja kolaborasi. Kita tahu misalnya ada pabrik sepatu gitu ya, kolaborasi dengan artis atau dengan apa, atau dengan atlet, dan ternyata barang yang dijual, kalau sepatunya itu misalnya secara harga pokok, harga barangnya sendiri, harga intrinsiknya itu mungkin cuma berapa ratus ribu, tapi ketika itu bisa dijual menjadi berjuta-juta, seperti itu. Nah, atau keenam, punya bargaining power yang tinggi. Nah, oleh karena itu masing-masing dari kita sebenarnya, kita ini yang selalu berkutat dengan price war gitu ya, dengan perang harga dan sebagainya, atau mungkin beberapa di antara kita ada yang di lini distribusi aja, atau mungkin di franchise yang benar-benar terpasung dengan aturan-aturan dan nggak bisa lepas dari itu. Beberapa di antara kita mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi dan kita bisa melihat celah-celah apa, peluang-peluang apa, potensi seperti apa, sehingga kita bisa menjual di atas harga pasar. Sama seperti Yusuf, Tuhan berikan kesempatan,
jual di atas harga pasar, dan itu bisa. Seperti itu, semoga memberkati ya. Iya, amin. Thank you banget kok. Jadi sebetulnya bisa ya kok ya, jual di atas harga pasar tuh bisa banget. Cuman tentunya nggak serta-merta begitu aja. Tapi tentunya ada added value seperti yang tadi Koko katakan. Ya, ada 6 poin yang bisa kita lakukan. Nah, saat ini kok udah bareng-bareng bersama dengan kita, narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada Olive ya. Oke, halo Olive. Halo Kak Debbie, halo. Hai Olive. Boleh diperkenalkan namanya, kemudian bisnisnya di bidang apa, kemudian di GMS sendiri melayaninya di mana? Silahkan. Oke, halo sahabat-sahabat yang terkasih, nama saya Olivia. Saya berusaha berbisnis di bidang alat kesehatan. Di GMS sendiri, saya melayani sebagai CG Leader Pengembalaan Family dan melayani di Departemen Doa sebagai asisten menara doa. Itu Kak. Seperti itu, luar biasa. Keren banget ya. Nah, kira-kira nih Olive, kenapa sih awalnya dulu menjalankan bisnis ini? Bisnisnya bisnis apa? Alat-alat kesehatan ya? Iya, alat-alat kesehatan, betul. Sebenarnya dulu background saya itu karyawan bank, sebuah instansi perbankan. Lalu saya berkarir selama 5 tahun di perbankan, betul. Lalu di saat itu suami saya kebetulan harus bertugas di luar kota, sehingga saya memutuskan untuk resign dan memulai bisnis kecil-kecilan saya, yaitu di bidang makanan. Pada saat itu 5 tahun setelah saya berkarir di perbankan. Lalu puji Tuhan untuk yang bisnis makanan masih bergulir juga hingga saat ini, berjalan dengan baik dengan jarak jauh. Saat ini saya di Bandung, bisnisnya di luar kota. Itu puji Tuhan masih berjalan gitu. Memang basisnya di luar kota kalau untuk makanannya. Betul, basisnya kemudian di luar kota. Untuk yang ini yang alat-alat kesehatannya? Ya, untuk yang alat kesehatan. Apakah memang ada background di medis atau apa, atau gimana sehingga akhirnya berbisnis di situ? Iya, sebenarnya alat kesehatan ini tidak terperkirakan ya untuk saya bisa berkecimpung di dunia ini. Bermula dari pandemi COVID di 2020, di situ ada peluang yang tentunya kita tahu pandeminya cukup lumayan dahsyat ya. Di Maret 2020 dimulai pandemi, lalu di Mei saya memulai mencoba sharing sebenarnya produk gitu. Ya pada saat itu pastinya antigen karena kita sangat membutuhkan produk antigen. Itu impor sendiri gitu ya atau ambil dari distributor? Ambil dari importir pada saat itu. Pada saat itu ngambil dari importir. Lalu di Mei 2020 respon terhadap produk-produk yang saya tawarkan berbulan-bulan kemudian itu cukup besar dan meningkat. Karena pandeminya masih terus bergulir, lalu di Mei itu ada produk-produk antigen, ada juga produk-produk yang lain, alat kesehatan untuk menunjang pada saat COVID itu. Dan kita juga menawarkan one-stop solution pada saat itu. Bermula dari situ sih Kak Debbie. Panjang ceritanya itu. Apa ya? Maksudnya apa? Kalau antigen dengan apa gitu atau gimana? Ya, kalau dulu memulai dari usaha itu kita sertakan juga jasa dokter dan jasa perawat untuk kita cek. Karena untuk pada home saat care gitu ya? Untuk home care betul. Karena pada saat itu tidak dipungkiri orang sangat takut ya terhadap COVID. Tidak seperti saat ini kita sudah bebas lepas masker karena saat itu sangat menakutkan. Jadi dokter pun berjaga-jaga ya, berwaspada. Dan puji Tuhan waktu itu bisa melayani dengan tim kami, beberapa dokter, beberapa perawat untuk fasilitas home care di rumah beserta solusinya gitu, obat-obatan yang mungkin perlu ditindaklanjuti jika ada penularan di situ. Dan puji Tuhan sangat membantu karena pada saat itu kan benar-benar harus karantina penuh, lalu benar-benar harus jika sudah ada yang terbukti positif harus benar-benar dipisahkan. Ya, waktu itu ya. Jadi saat itu puji Tuhan sih cukup terbantu klien-klien karena sudah ada yang tua-tua atau yang bayi gitu. Jadi keluarga besar dengan adanya fasilitas yang kami sediakan, mereka cukup terbantu untuk langsung menangani sehingga penyebarannya itu bisa dicegah semaksimal mungkin. Lalu kita juga melayani di situ bukan hanya di rumah, tapi kita di pabrik gitu dengan kapasitas karyawan yang ratusan. Jemput bola ya? Jemput bola, iya betul. Kita layani juga gitu. Seputar itu awal mulanya. Dengan disrupsi seperti ini gitu ya, COVID udah reda gitu, hampir nggak ada gitu. Nah, kira-kira harus shifting kan atau harus pivot? Nah, itu gimana? Ya, kita menyiasati shifting karena memang market yang sudah kita dapat dari COVID ini kan 2-3 tahun sudah cukup
lama ya, terhitung lumayan lama. Jadi udah bangun portfolio dan udah database klien juga ya. Portfolio dan database klien sudah terbentuk sehingga klien-klien kita yang sangat beragam sekali tentunya, mulai dari perorangan, individu, perumahan, perkantoran, supermarket, swalayan, mall, restoran, kafe, lalu rumah sakit di luar pulau sih kebetulan. Kalau untuk di dalam kota sendiri belum waktu itu, sampai hingga hari ini belum. Tapi rumah sakit luar pulau, klinik, laboratorium itu kita supply gitu. Jadi memang customer base-nya sudah terbentuk. Jadi ya kita hingga saat ini melanjutkan gitu dengan customer-customer yang ada, yang puji Tuhan loyal gitu dengan kami gitu. Sehingga ya itu berkat tersendiri gitu yang Tuhan berikan mungkin ya Kak. Nah sebenarnya yang ingin saya tahu adalah gimana caranya gini, kita sebenarnya bisa lihat ya lab-lab yang dulu buka antigen kan sekarang pada tutup semua. Tapi nggak lanjut gitu. Tapi ini rahasianya gimana nih begitu ini lab-lab antigen tutup tapi langsung seakan-akan shifting masih terus berjalan ya. Padahal kan antara antigen dengan alat-alat kesehatan laboratorium dan lain-lain ini kan perlu ada gapnya ya. Nah itu gimana caranya langsung? Caranya ya itu yang tadi saya sebutkan gitu. Kita sudah membangun hubungan yang cukup engage. Kita mengutamakan customer satisfaction dan engagement itu kita sangat pedulikan. Jadi di saat ini ada shifting, kita langsung tanyakan gitu, apa ada biasanya ngambil di mana gitu. Kak kok gitu biasanya ngambil produk ini di mana, boleh saya tahu biasa dapat harga berapa, lalu jika harganya ada selisih sedikit kami tawarkan gitu, segini yang kita bisa tawarkan, apakah mungkin bisa gitu, kita sedikit-sedikit dengan volume yang mungkin sedikit dulu gitu kan, tidak bisa pasti langsung besar kan. Kita jadi pada asalnya udah punya target dulu ya, saya akan ambil atau gitu untuk memasarkan barang atau ini dulu gitu ya, seperti itu, atau kita ini sudah kebutuhannya dari klien, tolong cariin deh mumpung kita udah punya rancangan ya. Udah punya kok Kak dan Kak di saat itu sudah mulai new normal ya, waktu itu digaungkan kita sudah berpikir gitu akan lari kemana bisnis ini gitu, karena memang omset yang terbesarnya tidak dipungkiri itu karena COVID gitu kan. Namun kita juga shifting, namun pasti ada penurunan omset. Namun di saat itu terjadi kita ambil siklus, di saat kita di bawah kita harus bisa lebih lompat, lebih lagi dari sebelumnya gitu. Seperti tadi yang Olive bilang kan, jadi ada nasabah atau ada klien yang Olive datangi terus ditanya nih di tempat lain gitu ya dapat harga berapa, artinya berarti ada kompetitor, ada pesaing di dalamnya. Nah, gimana caranya untuk bisa survive dengan pesaing-pesaing yang ada di dunia alat-alat kesehatan? Ini kan price war juga ya? Betul. Gitu. Iya betul. Kalau untuk berbicara tentang marketplace, tentunya udah sangat harga itu bukan menjadi suatu yang rahasia ya. Dimana saya harus menyiasati pintar-pintar saya dan kita mungkin ya sebagai anak Tuhan yang seperti kata firman Tuhan bilang gitu, kita harus cerdik seperti ular tapi kita tulus seperti merpati. Itu yang saya sampai hari ini pegang gitu. Saya tulus melayani customer, namun saya juga cerdik sebagai seorang pengusaha untuk bisa gain profit gitu ya, mengambil profit gitu tetap dan bisnis berjalan. Maka dari itu strategi yang saya lakukan sehingga customer mau mungkin ya kok ya, atau customer masih tetap gitu membeli di kita, ya itu tadi yang pertama satu hubungan yang sudah dibangun, yang kedua added value yang tadi Koko juga sempat bahas gitu ya kok ya, kita mengutamakan added value di mana kita memberikan nilai-nilai tambah, kita memberikan problem solving di kala mereka mungkin datang ke kita karena masalah mungkin ya. Jikalau customer tidak puas dengan supplier mereka mencari, namun mereka berbicara curhat gitu ya, curhat terlebih dahulu tentang keluh kesah, dan di saat itu terjadi kita masuk untuk menambahkan value yang ada. Lalu di saat added value juga kita tambahkan customer satisfaction yang kita harus jaga dari ideal client, terutama ideal client di mana priority customer kita yang sudah ada tadi, kita juga tetap jaga dengan cara macam-macam kok, yang nanti next mungkin kita bahas juga.
Nah, kalau gitu tadi kan ada added value, sama tadi kan katanya ada service tambah macam-macam. Nah, kira-kira apa sih yang Olive lakukan untuk bisa bikin si nasabah existing itu bisa tetap bertahan, bahkan bisa jadi juga bisa nambah lagi gitu kan, new customer yang lain yang mungkin beli di kompetitor mungkin bisa beralih ke Olive. Ya, yang pertama kalau saya menggarap new customer itu tidak didasari dengan profit melulu gitu ya Kak Debbie ya, tapi namun saya punya strategi yang berbeda selain dari kita punya slogan melayani dengan hati yang selalu itu tercipta. Setiap kali kita melayani, yang pertama di saat kita membalas chat itu mungkin opening pertama yang kita bisa jumpa kan dengan customer saat ada WA masuk atau ada telepon masuk. Dari situ mulai ada kesempatan kita bisa mulai memberitahu gitu perbedaan kita gimana. Jadi di saat menjawab chat pun kita berbeda gitu. Kami itu berbeda. Jadi misalnya kalau Kak Debbie mungkin suka beli kayak misalnya contohnya baju gitu ya. Di online shop gitu. Ya mungkin ya online shop gitu. Kalau misalkan cuma bilang iya ada Kak, mau size berapa, warna apa. Tapi kalau kami yang saya terapkan di sini misal ada namanya kan kadang di WA gitu. Halo Kak Debbie gitu. Ini dengan saya misalnya admin atau Olivia gitu. Olivia bantu ya Kak mau beli ini ya. Lalu di situ mulai terjadi dia nyaman gitu Kak dengan kita panggil namanya, betul. Dengan kita tanyakan baik-baik perlunya apa, terus dengan kita lebih menggunakan emoticon di WA. Karena kalau WA itu kan sifatnya statis, jadi kita harus menggunakan emoticon itu cukup penting dan itu cukup berhasil sih selama ini gitu. Jadi customer langsung nyaman gitu. Oh ini Kak gitu, customer tidak menjawab secara jutek gitu istilahnya, tapi menjawab dengan ramah juga sehingga dari situ udah lebih enak gitu kita mau kasih price list dan lain-lain, kita mau arahin untuk ke produk apa, itu salah satunya. Lalu di samping fast delivery, fast respon itu juga ada sih Kak. Lalu yang saya terapkan juga memberi gimmick ya. Oh gimmick. Gimmicknya itu bukan, kalau gimmick kan sepertinya namanya terkesan pamrih gitu ya kalau aku gitu. Kalau aku memberi say thanks itu, ini barang terima kasih gitu ibaratnya gitu, ucapan gift terima kasih untuk para customer. Di situ kadang new customer kalau misalkan emang kita mau kasih kita kasih gitu. Jadi tapi kita mengutamakan ideal client yang mungkin Pareto gitu dari secara omset itu pengaruh besar kita pasti utamakan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ini nih, bagi beberapa teman juga kalau misalnya pas kayak tadi gitu ya ada perusahaan yang nanya gitu, mau nggak mau kan pasti bandingin harga gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kalau bagi beberapa teman yang mungkin bisnisnya sebagai distributor apa itu kan udah tertakar, betul. Jadi harga bottom price-nya itu udah sama semua. Nah, terus gimana caranya Olive untuk memenangkan pasar ini? Ya, kalau dari saya pribadi, saya banyaknya berbicara seperti ini, Pak Bu atau tim saya berbicara. Mungkin yang di marketplace seperti ini, tapi yang kami jual itu berbeda. Yang di marketplace ini gambarnya seperti ini, tapi kami punya perbedaan gitu. Jadi mungkin terlihat sekilas sama, tapi aku yakinkan yang punya aku tuh lebih baik dan original gitu. Yang pasti lebih original, lebih baik. Lalu yang di marketplace juga mungkin aku pasti comparing sih dengan produk aku gitu. Ya aku kasih tahu perbedaannya. Kalau di kita cara pakainya lengkap, terus garansi jikalau ada kerusakan atau error kan pasti ada error atau ada yang cacat itu bisa kembali gitu. Asal aku catat gitu. Kami catat nomor ininya supaya kami bisa bedakan itu produk dari kami gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan utama gitu. Tapi yang tadi kok Kak, tapi itu dikasih jangka waktu, jadi tidak melulu nggak di loss gitu, tidak di loss gitu. Itu jangka waktunya kita juga mainkan di situ. Nah, sekarang tanya ke pertanyaan utama gitu ya. Nah, kok bisa gitu ya menjual barang di atas harga pasar? Benar. Nah, seperti itu ini kan pasti teman-teman nunggu nih. Betul. Tadi udah berapa menit nih gitu. Benar. Nah, itu gimana? Nah, pengalamannya bisa menjual di atas harga pasar. Terus Ya, di atas kompetitor gitu. Pengalaman
Sebenarnya dulu itu kita bedakan lininya dari sejak kita merasa kita main di marketplace itu sepertinya lelah gitu ya. Jadi kita bedakan lini gitu. Ada lini untuk marketplace, ada lini untuk direct selling. Yang dikerjakan oleh direct selling sendiri, yang tadi kok yang seperti saya bilang gitu, yang dari customer existing, lalu kita terus gali gitu apa kebutuhannya. Lalu satisfaction di situ juga kita pertahankan. Engagement terus kita erat juga dengan customer sehingga seperti teman gitu, seperti keluarga gitu, dari obrolannya juga kita sudah merambat gitu, udah tidak seputar perlu apa, oke, kami ada, tapi setelah itu after sales kami jalankan. Jadi bermula mungkin dari new customer yang sudah pernah beli, lalu sudah menjadi customer kita, lalu kita follow up. Dari situ kita follow up, kita tanyakan apakah ada kendala, segala macam, pengiriman, pemakaian, semuanya bisa. Lalu dari follow up yang sudah kita kerjakan, dari situ nanti kita akan follow up lagi. Jadi tidak dibiarkan lepas dari new customer ini. Dari situ prosesnya akan menjadi customer yang priority gitu ya. Akan menjadi customer tetap kita. Nah dari situ mereka tidak bandingkan sih kok pengalaman saya. Karena sudah langsung nyari kami gitu kok. Karena puas Karena puas gitu. Even mereka bandingkan pun mereka pernah sih berkata, kok lebih mahal ya di sini, atau kok terlontar hal seperti itu. Ceplosan gitu ya. Iya, kami jelaskan gitu, kenapa lebih mahal. Ya dengan alasan-alasan yang tulus itu tadi ya. Mungkin kami kuantitinya juga di produk tertentu belum bisa ngambil bulk, itu juga kan salah satu alasan kita jelasin, lalu kita bilang oke, next time mungkin kita akan berubah kalau kuantitinya ada pertambahan. Nah itu juga bisa seperti itu. Betul. Lalu kita sertakan gimmick di setiap pembelian yang tadi gift gitu untuk tanda ya say thanks tadi, dan itu berpengaruh gitu, yang saya alami seperti itu. Oke. Jadi kalau saya point taken sih sebetulnya ya kok. Jadi sebenarnya kalau dilihat sih, jadi memang yang dilakukan oleh Olive itu mungkin memang berbeda kok. Seperti yang tadi Koko bilang gitu kan, do the extra miles gitu kan ya. Jadi yang dia lakukan ya itu mungkin. Jadi dia lakukan after sales service gitu. Jadi nggak dibiarin gitu aja gitu. Selain itu juga yang poin yang bisa saya ambil di sini juga ya. Jadi personal touch di sini. Ya personal touch itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi ketika kita diakui gitu, atau kita sepertinya jadi punya hubungan yang baik, jadi biasanya bisa jadi harga juga jadi nomor 2 kali ya kok ya. Karena di saat customer membeli barang atau kita membeli barang, kita sebenarnya tidak semata-mata membeli barangnya saja, tetapi kadang kita membeli experience dari barang tersebut, dan itu mungkin yang mahal di zaman sekarang ini ya. Gitu, seperti itu sih. Lalu hal yang satu lagi tadi saya kelupaan, dari customer yang sudah puas, mereka juga merekomendasikan kita. Jadi strategi marketing yang paling jitu word of mouth gitu ya. Jadi betul. Referral itu yang sangat memberkati saya sih sejujurnya gitu. Dari referral lagi, dan itu tidak banding-banding harga karena mereka sudah dikasih tahu di saya titik gitu. Kok Kak, jadi langsung transaksi terjadi, dan dari situ ya hubungan dibangun lagi dari nol, terus seperti itu. Jadi inget tagline loh kok yang gini, kalau kamu puas bilang sama orang, tapi kalau nggak puas bilang sama saya gitu ya. Ya padahal itu udah zaman dulu. Nah yang saya mau tanyakan seperti ini, kan tipe customer beda-beda nih. Ada customer yang mungkin merasa yaudah lah mahal dikit nggak apa-apa, tetapi dengan dengan added value dari Olivia gitu ya, dengan saya kan merasa sangat-sangat dimudahkan, sehingga overall ketika customer ini beli sepaket nih, dia akan lebih untung daripada harga yang lebih murah tapi servisnya nggak ada gitu ya. Tapi ada tipe-tipe customer yang memang bener-bener kalkulatornya itu jalan banget. Nah itu gimana ngadepin? Pasti ada kan? Pasti ditawar lah, inilah walaupun kita kasih. Udah itu lepasin semua, saya mau apple to apple dengan kompetitor, kamu kasih harga best price. Nah, seperti itu gimana? Iya, itu tidak dipungkiri sangat ada gitu ya. Dan untuk customer-customer yang mungkin omset dari customer tersebut besar, saya handle sendiri, dan saya menemui itu di lapangan, saya tidak menolak gitu kok di saat mereka menawar gitu. Ya di saat saya bisa mengurangi atau memberikan imbalan yang pengganti untuk kepuasan dia, saya penuhi gitu, karena pada prinsipnya dia menawar, jadi
ada sesuatu yang harus kita turunkan, kita kasih itu, entah itu bonus, entah itu produk baru, entah itu produk yang supporting, seperti itu, atau kita turunkan. Tapi mungkin turunkannya kita juga lihat-lihat customer-nya seperti apa. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini memang kita handle satu persatu kok. Case by case. Memang lebih capek sih daripada kita langsung marketplace jual. Kalau seperti ini memang ada personal touch yang memang di situ ada waktu dan ada tenaga. Tapi dari situ kita juga bisa sambil melayani kan gitu. Karena moto kita yang tadi gitu, slogan kita serve with heart, kita jadi ya melayani dengan hati, kita juga ajak ngobrol selain hal-hal di luar tadi juga. Gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, pernah nggak ngelepas customer? Pernah Udah ini kok. terlalu berdarah-darah, sorry ya, rasanya kita nggak bisa bisnis bareng. Nggak bisa gitu kasih harga. Nggak bisa kasih harga dan akhirnya tidak terjadi transaksi. Nah itu teman-teman mungkin bisa tanya nih, atau pertanyaannya sama dengan saya. Sampai kapan customer yang ini harus diperjuangkan gitu, kayak memperjuangkan cinta ya, gitu, atau namanya udah ini nggak worth it deh untuk diperjuangin, mending saya cari customer lain yang lebih worth it. Nah, untuk sekali dua kali cash kita belum bisa melepas kok kalau menurut saya, karena kita belum tahu karakternya. Kalau saya pribadi, teman-teman di sini di saat saya berani melepas customer karena saya melihat karakternya sih kok seperti itu Kak. Di saat karakternya memang segi comparing, hanya comparing dan tidak pernah puas, lalu memang number one price yang dilihat hanya harga, ya udah kita lepas gitu. Dan dari segi penjualan mungkin tidak terlalu bukan ideal klien yang Pareto tadi, ya kami berani lepaskan seperti itu. Tapi yang dilihat sih karakter sih yang terutama. Ya, ada kan customer juga yang nggak nempatin agreement yang sudah disetujui bareng-bareng gitu kan. Udah tawar-tawar terus tetap nggak jadi gitu ya kok ya? Nggak, kadang-kadang tengah-tengah masih aja ada berubah agreement kan. Betul. Seperti itu. Ya di situ perlu hikmat dan di situ ya pasti tuntunan Tuhan sangat diperlukan sih kok. Nah, seperti itu. Tuntunan Tuhan yang seperti apa sih yang pernah Olive dapetin selama Olive menjalankan bisnis alat-alat kesehatan ini? Ya, pada saat itu yang tadi saya sempat ceritain juga, tuntunan di saat untuk membedakan lini, di saat Tuhan memberikan saya mungkin penegasan untuk saya lebih gencarkan di direct selling daripada di marketplace. Itu tuntunan yang pertama. Tuntunan yang kedua yang mungkin dirasakan adalah untuk inventory stok, di mana mungkin beberapa stok ada harganya yang fluktuatif dan apalagi waktu pandemi dulu, sehari itu bisa 3, 4, 5 kali ganti harga gitu. Dan ruginya itu bisa hitungan jam atau dan hari gitu. Betul, dan di saat itu ya tuntunan Tuhan sangat saya andalkan karena kita harus berani ngambil resiko. Di saat mungkin harganya sudah tidak wajar, kita harus berani melepas walaupun kita rugi. Tuntunan-tuntunan yang seperti itu. Terus lalu tuntunan apa yang satu lagi yang mungkin bikin customer puas, terkadang customer tertentu ya kita kasih term sedikit gitu. Lalu ya seperti itu sih tuntunannya. Yang ketiga mungkin di tuntunan saat manajemen waktu ya. Di manajemen waktu ya. Oke, kalau gitu. Nah, rasanya ada tips and trick nggak sih dari Olive sendiri ya buat teman-teman yang ada di rumah, itu buat mereka yang mau menjalankan bisnis seperti Olive sekarang ini di dunia alat-alat kesehatan. Ada tips and tricknya nggak? Tips and trick ya, tips and trick yang mungkin teman-teman mau jalanin usaha di alat kesehatan, kalau teman-teman mau mencoba di marketplace, ya itu bisa dilakukan. Namun harus pintar-pintar dalam menangani marketplace di sini. Di sini dalam artian harus pintar-pintar untuk budgeting iklan, harus pintar-pintar untuk menaruh orang untuk standby di marketplace, dan untuk cost-nya harus benar-benar diperhitungkan karena di situ lumayan cukup persaingannya cukup dahsyat. Lalu untuk tips di luar marketplace yang mungkin bisa saya sharingkan adalah yang seperti tadi, kita bisa tidak menjual semata-mata hanya harga dan produk, tapi kita bisa memberikan added value yang lain. Lalu kita bisa memberikan
customer satisfaction-nya kita jabarin satu persatu mau dalam bentuk apa. Lalu kitanya juga harus kuat di personal touch agar para customer juga tidak melulu comparing untuk harga, tetapi menilai kitanya sebagai rekan, supplier, teman juga, dan orang yang mungkin di saat mereka perlu, mereka bisa kapan saja hubungin gitu. Lalu ya mungkin itu ya Kak ya. Panji banyak. Ini benar-benar keren banget ya gue ya. Praktis yang Anda harus dengar dan Anda harus sharingkan ke teman-teman yang lain. Betul. Seperti itu. Karena itu langsung dari praktisinya kan? Sebenarnya. Dan sudah memenangkan banyak hal. Betul. Luar biasa. Sukses selalu ya Olive ya. Thank you Kak Debbie, thank you kok. Mungkin saatnya Olive bisa berdoa ya kok ya. Untuk teman-teman yang lain dengan price war, terpepet dengan harga distribusi gitu. Iya, betul. Oke, kita doain sama-sama ya. Oke. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersepakat berdoa Tuhan melalui ruangan ini, dimanapun untuk para sahabat yang menonton, kami mau sepakat satukan iman dan hati kami mau doakan untuk pebisnis di luar sana yang mungkin saat ini sedang bergumul, apapun yang sedang dihadapi. Baik itu perang harga, baik itu cost yang mungkin semakin lama semakin naik, baik itu masalah-masalah lain, detail-detail lain yang hanya Tuhan saja yang tahu dan mengenal setiap pengusaha-pengusaha Tuhan. Kami mau bawa doa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami taruhkan segala masalah itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat masalah itu hadir Tuhan, mukjizat-Mu itu akan hadir Tuhan. Karena Tuhan kami percaya Tuhan penyertaan dan jalan-jalan-Mu akan terbuka Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan, kami mau hardik Tuhan segala masalah itu Tuhan. Dan kami mau sepakat Tuhan jalan-jalan baru akan terbuka bagi teman-teman kami Tuhan. Penyertaan-penyertaan yang baru Tuhan. Berikut juga Tuhan dengan hikmat-hikmat yang baru Tuhan. Engkau yang berikan Tuhan kepada satu persatu Tuhan peserta yang menonton Tuhan. Baik itu tuntunan, baik itu jalan-jalan baru, new customer yang loyal Tuhan, new customer yang baru Tuhan, customer lama dan customer baru yang semakin engage lagi ke mereka Tuhan. Engkau yang berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga lepaskan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan di saat mereka menjalankan bisnis apapun yang sedang dialami, dia jalani saat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan tuntunan-Mu Tuhan tidak akan pernah habis Tuhan. Tuntunan-Mu akan menerangi mereka Tuhan seperti pelita bagi kaki mereka Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan, lepaskan berkat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow, thank you. Thank you banget. Thank you Olive buat sharingnya. Oke, Ko Fandi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua akan diberkati Tuhan melalui tayangan ini. Dan jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, kemudian juga di komen ya kok. Yes, betul. Kalau ada laporan kemenangan atau pertanyaan atau apapun, kontak kami. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, God bless. Bye-bye.